Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam ini banyak yang hadir ya. Kemana aja ya kemarin yang gak hadir ya. Tahun barunya kelamaan ya. Puji Tuhan, malam ini ada sepasang suami istri. Entar dulu. Lambok Sitinjak. Dengan istrinya namanya Anissa. Tepuk tangan. Duduknya di tengah sebelah Mbak Dwi. Kasih salaman tuh yang duduk dekat sekitarnya. Selamat datang ya. Lambok Sitinjak dengan Anissa. Tuhan berkati, sepertinya sedang hamil ya. Bayi yang pertama. Tuhan berkati. Setiap datang di dalam rumah Tuhan, kita mesti merasakan ada sebuah kebahagiaan ya. Ketika sudah ada di sini, kita merasa berbahagia kita ada di dalam rumah Tuhan. Ketika ada di rumah, kita ada kerinduan. Ya, aduh aku rindu nih. Jangan terlambat datang ke rumah Tuhan. Jadi ketika dari rumah bawa hati yang rindu, sampai di sini kita mendapat kebahagiaan. Karena ada di dalam suasana hadirat Tuhan. Amin. Belajar merasakan seperti itu. Saya juga melatih diri saya seperti itu. Lagi ibadah jangan mikirin apa-apa. Jangan liatin misalnya kita yang no gini-gini. Enggak, belajar fokus kepada Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Puji Tuhan. Tadi asal udah jam 6 hujan saya udah berdoa aja, Tuhan jangan hujan. Nanti hujannya kalau boleh saya atur jam 7 lewat setengah 8 gitu. Jadi orang-orang udah sampai dulu di dalam rumah Tuhan ya. Tuhan dengar dan tidak hujan. Minggu yang lalu kan seperti yang saya katakan Februari ini kita akan bicara tentang keluarga selama 2 bulan gitu ya. Tapi karena kemarin khotbah tidak selesai tentang karakter, minggu ini, Kamis ini, malam ini saya selesaikan dulu ya. Secara garis besar tentang memiliki karakter Kristus. Selasa depan tanggal berapa tuh? Tanggal 7 ya? Tanggal 8. Oh iya maaf. Banyak benar salahnya ya, itulah manusia itu tidak sempurna, yang sempurna cuma Tuhan ya. Kalau manusia itu sempurna, Tuhannya apa gimana? Kita atur-atur dah karena kitanya udah sempurna gitu ya. Bela diri. Puji Tuhan. Nanti tanggal 16 itu ada pendeta Ishak Tulus. Dia juga akan bicara keluarga. Minggu depan juga saya akan undang hamba Tuhan bicara tentang keluarga. Jadi tolong jangan skip ibadah. Usahakan untuk datang, usahakan calling teman-teman yang udah lama gak datang supaya datang dan diberkati ya. Karena kita perlu belajar banyak firman Tuhan. Saya perlu belajar banyak firman Tuhan. Kita semua perlu belajar banyak firman Tuhan. Supaya seperti pujian tadi, ku mau seperti Yesus. Gak gampang loh. Ku mau seperti Yesus, nyanyi enak gampang. Tapi gak gampang melakukannya. Ketika kita belajar karakter Kristus, otomatis kita mau menjadi seperti Kristus. Karena kita dicipta serupa segambar dengan Allah. Nah, terus kita diangkat menjadi anak Allah. Terus sifat kita berbeda dengan Allah yang menjadi Bapa kita. Bagaimana ini? Nggak nyambung. Ya enggak? Jadi kita harus belajar tentang karakter Kristus supaya kita makin hari makin serupa dengan pencipta kita. Ya, karakter kita serupa dengan pencipta kita. Tingkah laku kita makin hari makin serupa dengan pencipta kita. Puji Tuhan ya. Memiliki karakter Kristus itu saya ulangi lagi yang minggu lalu secara cepat. Pengertian karakter secara umum menurut Kamus Besar Kubi, karakter artinya tabiat, perangai atau sifat seseorang. Ya. Pengertian umum itu pengertian secara umum. Kalau pengertian karakter Kristus adalah karakter ilahi yang dimiliki oleh Yesus yang dimanifestasikan di dalam kehidupan pelayanannya di bumi ini.
Jadi kalau kita baca Alkitab dari Matius sampai dia disalibkan, disitulah karakter Kristus kita belajar. Maka dia perlu datang ke dalam dunia untuk menyatakan dirinya sebagai manusia yang sempurna. Ya, karena dia tidak melakukan dosa dan dia tidak berbuat dosa ketika dia ada di muka bumi. Maka dia perlu datang. Kita melihat Yesus pernah ada di Israel dan orang Israel pernah mengalami hidup bersama dengan Tuhan, dan itu ditulis oleh para rasul dan kita pelajari sekarang ini ya. Jadi karakter ilahi Kristus itulah yang kita pelajari supaya kita makin hari makin serupa dengan Dia. Terus bagaimana mengenal karakter Kristus? Dapat didengar dari tutur katanya, dapat dilihat dari tingkah lakunya, dapat dipelajari dari kehidupannya. Itulah belajar tentang karakter Kristus, yaitu melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah perintah, firman-Nya adalah ajaran. Disitulah kita mengenal, disitulah akhirnya kita mengenal dan mengalami Kristus di dalam kehidupan kita ya. Firman-Nya mengajar apa? Saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling mengampuni, saling mengutamakan, saling memperhatikan. Itu karakter ilahinya Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Yesus. Ya, di dalam New King James Version ditulis begini, let this mind, ya, biarlah pikiran kita ini be in you which was also in Christ Jesus. Jadi pikiran Yesus ada di dalam kita. Tapi NIV bilang gini, our attitude should be the same as that of Christ Jesus. Attitude kita apa? Tingkah laku kita itu harus seperti Kristus. Wow, gak gampang ya nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus. Air mata bercucuran. Besok kita marah. Besok kita tersinggung. Besok kita ngambek, nggak mau ke gereja. Padahal kemarin nangis. Nggak bisa ada siapa di sini, nggak ada di sini mah ya. Saya tahu tangisanmu, tangisan yang tulus. Seperti tangisan saya, kita tulus ya, kita mau belajar. Jadi ada banyak orang seperti itu. Jadi karakter di gereja berbeda dengan karakter di luar. Karakter Kristus adalah ketika engkau ada di gereja itu sama. Ketika engkau ada di rumah sama. Ketika engkau ada di pasar sama. Ketika engkau ada di mall itu sama. Ketika engkau ada di tempat parkir juga sama karakter Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Ada banyak orang karakternya begitu bagus di dalam gereja. Di tempat parkir berbeda. Ketika mobilnya disenggol marah. Galaknya bukan main. Padahal baru keluar dari gereja. Mungkin juga nyanyinya tadi, ku mau seperti Yesus sambil menangis. Tapi ketika mobilnya disenggol, wah gak bisa terima. Lebih berharga dari segalanya. Apalagi misalnya, wow, mobil yang sekarang lagi keren lah. Apa itu? Gak tahu ya, saya juga susah sebutnya. Banyak benar mobil keren-keren sekarang berkeliaran di jalanan ya. Puji Tuhan. Nah ini kita mau belajar. Dari banyak sifat Yesus, yang paling menonjol adalah mengasihi dan melayani. Dia mengasihi kita sampai nyawanya sendiri dia berikan. Dia melayani kita. Ketika murid-murid berlomba-lomba ingin menjadi tangan kanannya Yesus. Nanti kalau Yesus jadi raja nih, aku jadi apa gitu ya. Berlomba-lomba semua mau mencari kedudukan. Apa Yesus berfirman khotbah, murid-murid jangan begini, enggak. Yesus malah suruh duduk, dia bawa sebaskom air, dia cuci kaki murid-muridnya sampai semuanya malu hati. Kata Tuhan, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus melayani dulu. Jadi Tuhan itu lebih banyak mempraktekkan cara kehidupannya. Artinya tingkah lakunya. Tingkah lakunya dia tunjukkan, mengasihi itu begini loh. Ya. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia dipukul, disiksa luar biasa.
Tapi dia masih berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal orang yang berbuat pasti tahu. Dia mau siksa Yesus, cambuk Yesus, mahkotai dia dengan duri. Kalau bisa siksa dia seberat-beratnya. Jahatnya tuh manusia. Tapi Tuhan masih bilang, ampunilah dia Bapa karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tunjukkan sebuah kasih yang begitu tulus, yang saya rasa di dalam dunia ini gak ada kasih yang seperti itu. Ada. Paus Yohanes yang kedua kalau gak salah. Ketika dia ditembak oleh si Ahmad gitu ya. Dia ampuni, malah dia besuk ke penjara, dia berdoa bagi si Ahmad. Saya pernah share di grup. Jadi Paus berusaha melakukan kasih Kristus seperti itu. Padahal dia ditembak, nyawanya hampir-hampir hilang. Dia ampuni, dan hasil dari kunjungannya dia begitu keluar dari penjara, Ahmad itu udah jadi anak Tuhan. Ya. Nah itu kan kasih yang manis, kasih yang tulus, itu pasti membuahkan hasil. Nah kita mau belajar tentang karakter. Karakter Kristus harus ada di dalam karakter kita. Nah kita harus punya karakter yang kuat untuk bertahan di dalam dunia ini. Nih kalau kita baca-baca, sekarang udah gak baca koran ya, dulu Tante Nila juga baca koran, sekarang udah enggak nih. Dengar radio juga udah jarang didengar. Udah gak ada, kayaknya udah kuno banget ya. Ngelihat TV gitu ya, YouTube ya. Terus baca berita-berita yang muncul ketika kita buka Google, ketika kita buka internet. Rasanya semua menakutkan, bikin kita khawatir. Apalagi tentang politik, bikin kita bingung. Bikin kita bingung. Saya ditanya melulu, nomor berapa? Nomor 6 aja. Kalau nggak nomor 7 sempurna ya. Jadi kita punya keyakinan hati lah ya. Bagaimana nanti kemananya begitu. Nah jadi ketika kita dengar itu semua. Kalau kita nggak punya karakter yang kuat, kita akan goyah. Bapak perkosa anak. Bapak punya anak kecil-kecil dimasukkan ke dalam sebuah sekolah agama. Ternyata di sekolah agama itu dilecehkan secara seksual. Mengerikan ya. Jadi kayaknya sekarang batasan moral itu udah tipis sekali. Udah gak kuat batasan moral itu kayak dulu. Sekarang orang udah gak malu-malu. Udah gak malu-malu menunjukkan amoralnya gitu loh. Tapi puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang dididik di dalam rumah Tuhan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan, kita berbeda dengan orang lain. Amin. Perbuatan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mulut kita ini masih kasar, ya artinya kita nggak beda sama orang-orang di luar. Kita harus punya karakter sendiri, yaitu karakter Kristus. Dan karakter Kristus itu harus kuat di dalam diri kita, baru kita bisa melawan keadaan di luar itu. Kalau enggak, bagaimana kita mau melawan keadaan di luar kalau kita sendirinya lembek, nggak ngerti firman Tuhan. Masa ya begitu ya? Iya, aduh itu pintar loh. Ada salib gede, orang Kristen, Alkitab ditaruh di meja. Sinsei. Tapi pengobatannya bagaimana? Diurut sakit gak? Enggak, cuma diginiin doang nih. Cuma ditoel, sembuh. Pakai kekuatan apa itu? Kamu gak tanya dia pakai kekuatan apa? Apa dia berdoa? Ngalahin si Petrus ini. Ya, wah cuma ditoel lu katanya. Cuma diusap begini, sembuh. Saya mau diajak ke sana. Karena kaki saya kan lagi ada masalah. Enggak, saya mau pakai medis aja. Karena saya mau jaga iman saya. Kalau medis itu kan memang kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kuasa-kuasa supranatural, saya lebih percaya tangan saya sendiri tiap hari saya jamah kaki saya. Saya percaya tangan ini kalau diurapi akan sembuh. Ya, ada satu benjolan di dalam tubuh saya yang saya nggak bisa ceritakan di mana. Itu mengkhawatirkan saya. Dulu waktu suami saya ada, saya bilang gini, ini bagaimana ya kok bisa ada di sini, kata saya gini-gini ya.
Terus saya nggak pikirin, tapi setiap saya mandi saya berdoa, setiap saya mandi saya berdoa. Saya kaget, seminggu yang lalu saya pegang kok udah gak ada tuh benjolan. Aduh, saya bilang puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Dulu tangan gak bisa diangkat juga gitu, sampai kalau nyanyi begini. Ya, tapi sekarang sembuh ya, sekarang olahraga, wah olahraga begini, angkat tangan. Tepuk tangan olahraga, makanya kalau nyanyi jangan kayak gini tuh, dulu Pendeta Iwan Masaengi berkhotbah bagaimana. Jangan berkhotbah, nyanyi tepuk tangan begini. Nih karaktermu nih kelihatan nih di sini nih. Ya, jangan begini. Ada lagi yang begini doang. Dulu Karina anak saya pernah begitu. Tepuk tangan yang benar, jangan begitu kata saya. Gini. Padahal kalau kita tepuk tangannya kencang, ini satu olahraga loh. Bu. Di rumah kamu kalau tepuk tangan begini terus orang bilang gila kamu. Kesempatan di gereja tepuk tangan yang kuat tapi berirama sehingga akhirnya mendatangkan semangat buat orang yang ada di sebelah kita, yang di belakang kita, di depan kita, mendatangkan semangat. Nah, hidup kita sebagai anak Tuhan sudah tidak gampang lagi ya seperti dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan nggak ada internet, nggak ada YouTube, nggak ada Google, nggak bisa searching. Kayaknya yang tabu-tabu itu cuma orang dewasa yang bisa lihat. Sekarang dengan kemajuan teknologi, semua anak kecil ketika jarinya bermain, dia udah pintar buka apa-apa dan tanpa kita bisa tahan loh, tanpa kita bisa tahan. Selama ada di samping kita bisa tahan, tapi kalau di waktu-waktu yang lain tanpa kita dampingin dia, kita nggak bisa tahan. Itulah dunianya sekarang. Makanya terpaksa kita harus menekan kepada diri kita sendiri. Aku harus punya karakter yang kuat, karakter Kristus, supaya jangan sampai aku jadi papa, aku jadi mama tidak jadi contoh buat anakku sehingga anakku juga punya karakter yang lemah. Kalau papa mamanya punya karakter yang lemah, anaknya otomatis punya karakter yang lemah. Orang papa juga nggak apa-apa sih. Kenapa orang lain yang ribut? Kan dia bisa jawab sekarang. Anak sekarang kan pintar-pintar kalau menjawab ya. Gini ya, saya ada bikin 5, saya pelajarin 5 hal ya, 5 hal karakter Kristus yang harus ada di dalam kita. Minggu yang lalu saya sempat gini nih, ada catatannya. Minggu yang lalu saya pernah bilang Yudas murid Tuhan, tapi dia mati bunuh diri. Ya, Yudas mati bunuh diri. Dia murid Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Anda ke gereja terus, saya ke gereja terus, bukan jaminan bahwa Anda sudah mempunyai karakter yang kuat. Yudas jatuh karena karakternya. Selama mengiring Yesus, dia tidak berubah ternyata. Selama bersama-sama dengan Yesus, dia tetap dengan karakter dia sendiri. Dia tidak mau mengkopi karakter Kristus sebagai gurunya. Dan dia punya keahlian sebagai bendahara. Dia ya sarjana ekonomi dan mungkin juga accounting, mungkin juga editor. Pokoknya dia ahli ekonomi dan dia dipercaya untuk menjadi bendahara. Akhirnya kepercayaan itu disalahgunakan. Kenapa? Karena dia punya karakter yang lemah. Dikasih kehormatan, malah dia jual Yesus. Ya, dengan 30 keping perak. Karena dia malu, dia bunuh diri. Tapi Petrus ketika dia jatuh, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika dia sadar, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali kau akan menyangkal aku. Kata Petrus, oh tidak Tuhan. Semua orang boleh kira-kira begini, semua orang boleh mengkhianatimu, tapi aku tidak. Sombong rohani. Tapi ketika keadaan begitu gawat dan menekan, Yesus ditangkap. Kamu ya pengikut Kristus. Bukan. Menyangkal. Ketiga kali dia ingat kata-kata Yesus. Ketika dia ingat kata Yesus, dia tidak seperti Yudas. Yudas malah malu tapi gak mau bertobat, bunuh diri. Kalau Petrus ketika dia sadar dia berbuat salah, dia bertobat. Dia minta ampun, dia bilang, Tuhan, aku gak ada gunanya.
Dia malu sama Tuhan. Dan Tuhan melihat hati. Tuhan tahu ketika Yudas menyesal. Dia bukan menyesal karena dia menyakiti Yesus. Tapi Petrus ketika dia menyesal sudah menyakiti Yesus. Dan itu ada hati pertobatan dan Tuhan melihat. Maka Tuhan pulihkan dia. Akhirnya dia menjadi dipenuhkan Roh Kudus. Habis penuh Roh Kudus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Luar biasa itu. Urapan kuasa Allah memenuhi hidup dia. 1, 5 hal tentang strong karakter yang kuat. Yang pertama adalah kemampuan untuk tetap rendah hati. Kemampuan untuk kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah keberhasilan. Ini susah nih ya. Anda lagi sukses, kaya, jabatan tinggi, bisa nggak tetap rendah hati? Biasanya mah kalau udah jadi sultan nih, istilah yang sekarang nih ya gayanya agak beda dikit lah gitu ya. Sultan. Ada teman saya orang kaya ya. Dia kalau duduk nggak mau di belakang, maunya di depan. Mau di tepekong, mau di acara hajatan apa, mau di mana tempat pesta mana, dia maunya di depan. Karena dia perlu penampilan. Tante Nila duduk di depan karena ketua ya. Bukan karena sultan gitu ya. Ya, ada orang yang seperti itu. Dia gak bisa rendah hati ketika keberhasilan mengangkat dia tinggi. Tapi saya senang kalau ada orang-orang di gereja kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan masih memiliki low profile. Artinya tetap rendah hati. Malah mau gitu ya jalanin kolekte gitu. Atau mau ngatur-ngatur parkir. Ada loh orang yang jadi direktur teman saya di Medan tapi ya. Tiap minggu dia kerjanya ngatur parkir. Dia gak ambil pelayanan di dalam, dia di luar. Orang-orang suka kaget, terkagum-kagum. Dia kan direktur dari perusahaan apa gitu. Nah gak gengsi. Karena apa? Di dalam rumah Tuhan, Tuhan ngajarin kita siapa yang mau menjadi terbesar dia harus melayani. Maka Tuhan ambil baskom, cuci kaki murid-muridnya. Artinya tetap menjaga hati, tetap rendah hati. Karena kesombongan adalah awal kejatuhan. Ada banyak orang menjadi sombong akhirnya dia jatuh. Ada seorang bilang saya gini, lagi diberkati Tuhan luar biasa. Masih muda. Tante, saya malah sekarang jarang berdoa lu. Kenapa? Nggak tahu, rasanya kering. Nah, hidupmu yang mapan itulah. Jangan sampai nanti kemapananmu itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang kamu tuh kayaknya nggak kuat deh nampung harta kekayaan yang begitu banyak. Nanti lama-lama kamu akan jatuh. Jangan, ayo bangkit. Galakan lagi jam-jam doa. Iya, saya coba katanya begitu ya. Tapi dia jujur, dia ngaku gitu. Saya senang kalau dia jujur, kita kasih support dan kita doa Tuhan jangan sampai dia jatuh oleh karena keberhasilannya dia. Karena dia nggak bisa menjaga untuk tetap rendah hati di tengah-tengah keberhasilannya ya. Amsal 22 ayat 4 ditampilkan di screen aja tolong deh Eva ya. Amsal 22 ayat 4. Orang yang rendah hati itu yang banyak diberkati Tuhan. Ntar kita lihat ciri-ciri orang yang rendah hati itu jiwanya tenang, enggak gelisah. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya ketika kita bisa rendah hati, artinya ketika kita takut akan Tuhan, kita gak usah minta yang lain-lain. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Tuhan berikan itu kepada kita. Amin. Ingat Matius 6 ayat 33. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Sekaliannya tuh apa? Sekaliannya apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita minta. Apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan satu persatu.
Bukan langsung, kalau kita kan boleh minta nih, kalau kita boleh minta Tuhan gue mau kaya kayak yang sebelah no gitu ya. Saya tuh mau mintanya yang kaya kayak gitu Tuhan. Wih mobilnya Jaguar, yang di sono Ferrari, yang di sono mobil listrik Tuhan. Saya mau yang kayak gitu. Bukan. Yang Tuhan cukupkan, dia tambahkan semua kepada kita ketika kita bisa dahulukan kerajaan Allah. Dan kebenarannya adalah apa yang kita perlukan. Anak mau kuliah, duitnya pas-pasan. Tepat pada waktunya, ada aja berkat. Mau pergi ke mana, hal-hal yang baik ya. Bukan udah hidupnya susah, maunya pergi misalnya ke mana, ke Israel. Padahal hidupnya aja udah empet-empet gitu ya. Jangan, ya itu kita terlalu meminta yang tidak pada tempatnya. Tapi ketika Tuhan cukupkan usaha kita, kita kayaknya perlu kendaraan nih Tuhan ya. Tuhan juga beri walaupun mungkin kendaraannya second yang bekas pakai atau mungkin juga kendaraannya udah tua. Tapi kalau Tuhan buka jalan, kita rendah hati, dari yang rendah itu Tuhan bikin tinggi. Ketika kita ada di tempat yang tinggi, kita udah gak sombong lagi. Karena apa? Aku merangkak dari bawah. Sampai pada hari ini kita boleh bersaksi. Semua karena anugerah Tuhan ya. Orang yang rendah hati itu tenang jiwanya, enggak gampang marah, enggak gampang sakit hati. Terus juga enggak mudah tersinggung. Orang yang rendah hati, enggak gampang marah, enggak gampang sakit hati, enggak gampang tersinggung. Coba mikir sebentar. Kemarin kita tersinggung. Kemarin seorang ibu ya bilang sama saya gini, Bu Nila sini, kenapa? Saya tersinggung banget. Kemarin si itu ya, si ibu T katanya gitu ya. Terus nanti mikir sendiri detailnya siapa ya. Si ibu T itu katanya ya, dia lagi duduk di situ. Saya mau pulang, saya lewat. Saya lagi duduk di situ nungguin dijemput. Dia lewat, dia gak manggil saya tersinggung luar biasa. Oh jangan Bu, mungkin dia lagi terburu-buru, kebelet mau ke WC, kata saya gitu ya. Enggak, saya tahu dia sombong banget katanya. Padahal orang itu sih baik dengan saya, nggak apa-apa. Tapi terus ngademin ininya. Memang kadang-kadang kalau pada waktu itu marah, kita kadang-kadang bisa mengeluarkan perkataan yang nggak enak. Nah, padahal dia orang yang menurut saya tadinya strong karakternya bagus. Tapi ketika begitu aja orang lewat dia udah marah. Wah ini banyak celaknya nih, banyak celaknya. Nah kita harus belajar karakter Kristus adalah untuk tetap rendah hati. Nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang sakit hati. Kalau orang yang sombong, dia akan keakuannya tinggi. Nah kalau yang begitu tuh keakuannya tinggi. Dilewatin aja. Memang sih hati gak bisa dibohongin kadang-kadang serak. Ya ampun lo, gitu aja udah. Terus kita lupain, besok is okay. Hati ini udah tenang lagi, itu orang yang rendah hati ya. Nah yang kedua. Yang kedua adalah karakter Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk tidak tersinggung. Tadi saya udah singgung dikit ya. Kemampuan untuk tidak tersinggung, tidak sakit hati ketika diperlakukan tidak baik. Kalau saya sih udah bosen dah. Bukan saya katakan saya strong karakternya udah bagus banget. Enggak, tapi saya belajar. Nggak apa-apa dijolimi. Saya pernah baca, saya pernah bawa khotbah di sini tentang Ziklag, di mana Daud dikirim ke Ziklag gitu. Padahal Daud itu pahlawan yang luar biasa, perang selalu menang, nggak pernah kalah, tapi tidak dihargai. Tapi dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Dan dia tetap tenang jiwanya. Nah kita belajar seperti itu. Kita belajar seperti itu. Walaupun diperlakukan tidak adil, kita tetap lemah lembut. Jadi yang kedua adalah karakter tetap lemah lembut. Tadi karakter apa tuh? Rendah hati di tengah keberhasilan. Yang kedua adalah kemampuan untuk tidak tersinggung, tidak sakit hati ketika diperlakukan tidak baik. Ini adalah karakter lemah lembut. Karakter lemah lembut itu bukan begini. Salah ditegur kita terima gak marah. Bukan. Itu biasa. Tapi karakter yang kuat ketika engkau tidak bersalah. Engkau disalahkan tapi engkau tetap lembut. Itu baru karakter lemah lembut. Biar nanti Tuhan yang bela. Saya orangnya begitu. Biar Tuhan yang bela.
jangan dibalas. Doain terus. Saya kalau tersinggung sama orang, aduh Tuhan tadi saya tersinggung banget. Perkataannya kenapa begitu Tuhan, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Dan juga ampuni dia. Ntar lewat berapa hari, udah hilang. Saya gak mau nanam yang jahat di sini. Gak mau nanam yang tidak baik di sini. Rugi kita. Makanya saya gak pernah bisa kurus kering. Karena saya gak doyan makan ati. Maaf ya kurus kering bukan berarti Anda doyan makan hati ya. Saya cuma mau kasih tahu jangan simpen hal-hal yang kurang baik di hati. Nanti kamu kesel kurus gitu ya. Dokter bilang saya overweight nih ya. Tapi gak apa-apa yang penting saya sehat. Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata begini. Belajarlah dari aku ya karena aku ini lemah lembut. Pikulakuk ya. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang dibilang belajarlah kuk itu di ayat berapa ya? Oh ya 29-nya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, jiwanya tenang. Keakuannya enggak ada. Ada tapi dia bisa tekan. Ini karakter yang kuat. Ya. Terus 1 Petrus 2 ayat 19-20 coba tampilkan dengan cepat. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, perhatikan, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin. Menderita nih, mau ke gereja diledek-ledekin, atau mau ke gereja diomongin sama ipar, kita udah gak mau ke gereja. Maju terus. Karena ada kadang-kadang kalau tinggal satu rumah rame-rame ya, dia memang gak suka sama kita ketika kita mau ke gereja. Ke gereja terus tuh, begini-begini gitu ya. Tante sih tahu semua ya, suka dapat laporan gitu ya. Jadi tetap teguh, tetap lemah lembut, tetap rendah hati karena kita lagi belajar tentang karakter yang kuat ya. Karena Tuhan pasti bela. Tadi saya sudah singgung. Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi dia terus diadilin sampai 5 kali pengadilan. Untuk mencari kesalahannya dan itu tidak ditemukan. Tuhan tidak membalas, dia terima semuanya. Kalau Tuhan membalas, dia turun dari salib, dia bela dirinya. Kita gak ada hari ini, amin. Gak ada kita di dalam gereja hari ini. Gak ada gereja. Karena gak ada orang yang menyelamatkan kita. Tapi karena dia bersedia ambil itu salib penderitaan. Maka hari ini kita bisa beribadah dengan tenang. Puji Tuhan luar biasa ya. Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah salah. Dia gak pernah salah mengatur kehidupan kita. Kita pikir gini, kita salah nih. Kita salah tuh bergabung sama dia tuh nyebelinnya luar biasa. Tuhan gak pernah salah ngatur kehidupan kita kalau kita terus setia kepada Tuhan ya. Lalu yang ke berapa tuh? Tadi yang keberapa? Kedua ya. Lemah lembut. Sekarang yang ketiga. Kemampuan untuk menguasai diri terhadap godaan berbuat dosa. Aduh, rendah hati, lemah lembut. Sekarang kemampuan menguasai diri terhadap godaan. Saya pernah baca Martin Luther bilang begini ya. Kita nggak bisa menghindari burung-burung berterbangan nih di atas kepala kita nih, misalnya banyak burung gitu ya terbang. Kita nggak bisa usir dia kalau dia mau terbang di atas kepala kita. Tapi ketika dia nemplok, kita diemin apa enggak? Sep kedinginan ya? Enggak, pakai jaket lain kali ya. Ya, jadi ketika burung nemplok di sini, kita nggak mungkin diem kan? Kita tepis supaya burung itu terbang. Karakter yang kuat begitu. Jadi kalau mau baca buku Martin Luther juga banyak hal-hal yang baik yang bisa kita pelajarin ya. Jadi artinya godaan tuh banyak. Jadi dia kasih perumpamaan burung-burung itu godaan banyak.
Tapi ketika godaan itu ada yang nempel, harus kita usir. Jangan diamin. Burung juga kalau dia udah bertengkar di sini, dia ngapain? Ayo. Ya, dia di sini. Di mobil aja tuh kalau kita parkir kelamaan banyak burung, udah dia bikin kue banyak dari situ tuh ya. Nah, jadi karakter yang kuat itu perlu kita miliki karena godaan itu banyak di sekeliling kita. Jangan sampai Anda tergoda. Di dalam Alkitab ada 2 nabi. Yang dua-duanya digoda. Yang satu tergoda, yang satu tidak tergoda. Coba siapa yang bisa jawab? Nanti beng-beng ada. Ada gak Ki? Kira-kira siapa? Ayo Hendra jawab. Nabi siapa? 2. Yang digoda nih. Satu tergoda, satu enggak. Coba siapa? Randy inget gak? Ya jujur dia lupa. Gak apa-apa. Yang satu digoda sama Tante Po. Keturunan Cina mungkin ya, Tante Po. Siapa tuh yang digoda sama Tante Po? Yusuf digoda oleh Tante Potifar. Tapi dia gak jatuh. Karena apa? Ketika digoda dia lari. Jangan seperti Bences. Godain kita dong. Jangan. Gawat kalau begitu. Simpson digoda gak sama perempuan? Digoda. Sama Delila. Bahasa Inggrisnya Delilah. Bahasa anak muda gaul apa? Deile gitu ya. Samson tergoda karena dia tidak lari. Yusuf tidak tergoda karena dia lari. Dia tahu dia digoda. Aku gak mungkin mengkhianati bosku yang begitu baik. Yang sudah mempercayai semuanya kepada aku. Gak mau dia. Dia lari. Dia selamat akhirnya. Dia tidak jatuh di dalam dosa perzinahan. Tapi Samson dia jatuh karena dia tidak lari. Hai keluarga Sekinah. Mungkin di tempat pekerjaan. Ya ada orang menggoda kamu. Lari. Bukan lari terbirit-birit, bukan. Menghindarlah dari orang itu. Kan kalau orang itu lagi menggoda kita kan kita bisa tahu nggak? Tahu kan? Pak minum ya Pak gitu. Bukan tante pengalaman loh. Pak minum. Nggak lama lagi datang. Pak ini ada singkong goreng. Tiap hari digituin sama sekretarisnya lama-lama si bos. Dia baik amat sih dia lembut gitu ya. Bini gue di rumah galak banget lagi katanya. Tiap hari bau lagi katanya, bau bawang putih gitu. Kan belum mandi kan, masak sarapan bawa bekal. Jadi sampai papa dada masih belum sempat mandi. Sekretaris wangi. Parfumnya siapa tuh si Surya wangi banget gitu ya. Jadi tiap hari dia rasa segar. Bahaya. Jadi mesti ingat kata-kata Martin Luther. Burung boleh berterbangan di kita, tapi kalau ada yang nemplok, buang. Usir pergi ya. Jangan biarkan godaan itu menggodamu ya. Jangan biarkan godaan itu menggodamu. Yang ini ya, saya tiba-tiba ingat gini ya, di Amerika Serikat pada waktu itu ada satu hamba Tuhan mau bikin KKR di Senayan ya. Bikin KKR di Senayan itu pendeta hebat sekali. Banyak orang diberkati oleh pelayanannya. Tapi ketika dia mau bikin KKR di Indonesia, tiba-tiba berita di Amerika itu gempar hebat. Karena pengakuan dia bahwa sudah 2 tahun ini, itu kalau gak salah terjadi tahun 2000, pokoknya masih angka 2000 berapa gitu, 2003 apa 2000 berapa saya ingat banget tuh ya. Nah itu dia jatuh dalam dosa homoseksual. Hamba Tuhan yang diurapi loh. Hamba Tuhan kalau kita gak punya strong karakter atau karakter yang kuat pun hamba Tuhan banyak yang jatuh. Dia mungkin Roh Kudus mencecar dia, akhirnya dia bikin pengakuan. Akhirnya KKR di sini dibatalkan karena dia tidak bisa datang. Di sana dia diskor, dia disidang, tapi dia ngaku jujur. Jadi dia mau stop dulu karena dia mau
minta ampun sama Tuhan, dia mau memperbaiki dirinya. Ada nggak orang yang berani mengaku begitu? Itu pendeta yang sangat besar loh. Betapa bahayanya kalau kita nggak bisa menguasai diri. Kita bisa menguasai diri kalau kita pegang firman Tuhan. Kita bisa menguasai diri karena kalau firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Tiap hari pikirkan firman Tuhan. Lagi mau tidur juga ingat mau tidur, pikirkan firman Tuhan. Ketika bangun tidur firman itu keluar. Ketika mau tidur kamu nyanyi, kamu bangun tidur ada satu nyanyian yang baru yang keluar. Yang mengawali hidup barumu. Hari yang barumu, itu indah banget ya. Jadi bukan orang yang sering di mimbar, yang main musik, singer WL itu kudus. Kalau kita nggak menjaga karakter kita dengan baik, kita bisa jatuh di dalam dosa. Malah orang yang dipilih untuk jadi orang-orang Lewi, pelayan-pelayan Tuhan itu malah godaannya lebih banyak. Karena dia dipercaya. Makanya hati-hati. Yang keempat, kemampuan untuk menghadapi kesulitan hidup. Kemampuan, kita perlu strong karakter, yaitu kemampuan untuk menghadapi kesulitan hidup. Untuk tidak mundur ketika ada kesulitan. Kita baca Kidung 3 ayat 6. Kidung Agung 3 ayat 6. Panjang dikit gak apa-apa ya. Soalnya mau diselesaikan nih. Kidung 3 ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari dari pedagang. Coba bayangkan, apa itu yang membumbung dari padang gurun? Apa padang gurun? Padang gurun identik dengan kesulitan hidup. Padang gurun identik dengan pencobaan. Yesus dicobai di padang gurun. Orang Israel berputar-putar di padang gurun. Rasanya kalau ngomong padang gurun bukan sesuatu yang enak. Tapi ayat ini luar biasa. Ada sesuatu yang membumbung dari padang gurun. Gak tanggung-tanggung. Seperti gumpalan asap tersaput dengan harum mur. Kemenyan. Dan bau segala macam serbuk dari pedagang. Keluar dari padang gurun. Hidup kita juga padang gurun. Kalau Rika tadi kesaksian, saya langsung ingat. Rika, itulah padang gurunmu yang sedang kau jalani. Jangan menyerah. Ya, sambil dengar kesaksian itu saya berdoa. Jangan menyerah, itu padang gurun. Padang gurun saya juga banyak. Tapi saya selalu dikuatkan oleh firman Tuhan, jangan menyerah, maju, pasti ada jalan, pasti ada yang Tuhan gerakan, pasti ada yang Tuhan buka, pintu-pintu yang untuk kita melayani dengan baik. Riki bersaksi, nggak bisa cerita Tuhan itu baik. Saya percaya baik yang dia bilang itu bukan berarti semuanya kayak jalan tol ya Ki ya. Tapi ada banyak padang gurun ya Ki ya, ada banyak kesulitan. Ya, yang ketegangan mungkin yang Riki harus lalui. Tapi hari ini dia boleh bersaksi Tuhan itu baik. Maka Daud pernah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ketika dia bilang begitu, itu bukan dia lagi hebat-hebatnya jadi raja loh. Ketika dia diuber-uber sama Saul, mau dibunuh. Ketemu orang mau bunuh, terus dia pura-pura gila, ketemunya Raja Filistin. Raja Filistin bilang, ini seperti si Daud nih, yang orang hebat yang selalu menang kalau perang. Wah, kalau jatuh ke tangan Raja Filistin lebih parah lagi. Daud pura-pura gila. Jadi di dalam kesesakan yang seperti itu, Daud mengingat kebaikan Tuhan. Maka Daud, saya intermezzo sedikit nih firmannya. Jadi kita tuh kalau lewatin padang gurun kan banyak kesusahan. Kita ingat perkataan Daud. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Padahal dia lagi mau diuber-uber, mau dibunuh. Karena apa? Dia ketika ketakutan. Ketika dia dalam kekhawatiran, dia ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat waktu dia menjadi gembala domba. Dombanya mau dimakan sama singa. Dia bisa lawan itu singa, mulut singa bisa dirobek sama dia. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat lagi ketika
dia lagi berperang melawan Goliat. Semua orang Israel ketakutan karena Goliat tinggi gede. Siapa yang berani lawan dia? Alat-alatnya komplit. Orang Filistin terkenal jago perang. Tapi Daud bilang, aku mau maju dalam nama Tuhan Yesus. Cuma modal batu dan ketapel. Bisa tepat di sini. Goliat jatuh gedebuk. Mungkin kayak gempa bumi waktu itu kalau dia jatuh. Karena kan badannya gede. Jadi ketika kita dalam kesulitan melewati padang gurun, kita ingat waktu Tuhan tolong kita tahun 2005. Kita ingat waktu Tuhan tolong saya dioperasi. Kalau bukan Tuhan yang tolong, operasinya mungkin gagal. Kita ingat waktu aku jatuh, tangan Tuhan yang kuat mengangkat aku. Sehingga hari ini aku boleh ada. Itu karena anugerah Tuhan. Padang gurun kamu bisa lewati. Nanti keluar gumpalan asap tersaput harum mur. Mur itu mahal, kemenyan mahal. Dan dikatakan dan bau segala macam serbuk wangi dari padang. Pedagang. Dari tadi ingat padang melulu. Nih ya. Nih mur ya. Mur itu bicara begini. Ketika kita lewati padang gurun dan kita tidak marah kepada Tuhan. Maka muncullah bau harum mur. Ya, ketika engkau di padang gurun, ketika engkau dalam kesulitan dan engkau tidak marah, engkau tidak nyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah mengatur kehidupan kita. Engkau terima semua kesusahan itu sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya ada bau harum mur muncul di padang gurun. Artinya di kesulitan kehidupan kita itu ada bau harum mur. Kemenyan bicara tentang iman. Ya, iman yang enggak langsung kuat, iman yang enggak langsung besar, tetapi iman yang diperkuat di padang gurun. Jadi ketika ada kesulitan, ada kekhawatiran, ada kegentaran, engkau tetap setia, engkau tidak marah kepada Tuhan, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan, engkau tetap melayani pekerjaan Tuhan dan engkau tidak mundur, maka ada bau kemenyan. Imanmu diperkuat di padang gurun. Amin. Jadi kalau ada kesulitan bukan berarti kita mundur. Aduh dibesuk kenapa nggak ke gereja. Banyak banget kesulitan. Ntar ya kalau udah agak enteng, agak renggang, agak senggang. Aku balik lagi dah ke gereja. Aku pasti balik ke Sekina. Bukan begitu. Justru ketika kita banyak kesulitan seperti itu kita datang kepada Tuhan. Karena itu padang gurun yang sedang kita lewati. Kita perlu Tuhan. Ketika kita setia, kita tidak marah, kita tetap bersyukur, maka bau kemenyan itu keluar dari padang gurun. Dan serbuk wangi apa? Serbuk wangi pengenalan akan Tuhan. Ayub dibentuk ketika dia mengalami kesulitan. Gak main-main ya kesulitan Ayub ya. Ternaknya mati semua. Padahal ternak itu Ayub selalu buat korban persembahan kepada Tuhan. Iblis hancurin dulu ternaknya. Jadi dia gak bisa menyembah Tuhan. Karena tidak ada ternak. Istri ngomel. Mencela. Anak-anak berdosa mati semua. Harta habis. Penuh borok badannya. Aduh rasanya itu padang gurun Ayub luar biasa padang gurunnya. Bukan kering-kering lagi itu padang gurun. Tapi dia bilang begini. Setelah dia melewati padang gurun itu Ayub begini. Dengan mataku sendiri aku melihat. Jadi dia ketika dia bisa lewati padang gurun kesusahan itu. Jadi dia mengalami Tuhan. Dia mengalami suatu keindahan berjalan bersama Tuhan di tengah kesulitannya. Apa? Ayub pasal 42 ayat yang terakhir. Tuhan ganti semua yang hilang lebih daripada itu. Ya, lahir lagi anak-anak yang lebih bagus, hartanya lebih banyak, dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Kita juga seperti itu. Ketika kita di padang gurun, setia, bersyukur kepada Tuhan, bau harum mur, kemenyan dan serbuk wangi itu keluar dari padang gurun itu. Artinya dari segala kesulitan itu engkau akan menikmati hidup yang luar biasa. Amin ya. Itu yang keberapa? Keempat ya. Yang kelima. Karakter untuk menunggu jawaban doa. Singkat aja ya karena udah 8:30. Saya ngomong gini supaya Anda jangan terburu-buru gitu ya. Supaya Anda tenang ya.
Miliki karakter lemah lembut. Jadi tenang. Oke? Biarpun 8:30 belum selesai, tenang aja. Pasti pulang. Gak mungkin di sini terus ya. Karakter kemampuan untuk menunggu jawaban doa. Kan doa kita gak selalu dijawab oleh Tuhan ya. Ada 3 hal. Tunggu. Nanti. Bisa juga langsung. Ada yang langsung. Kan Alkitab juga cara-cara Tuhan menyembuhkan. Ada yang Tuhan nulis-nulis di pasir. Terus dipolesin ke mata. Ada yang disuruh pergi dulu. Ya. Tunggu. Ada yang langsung bisa sembuh. Jadi kita diajar Tuhan untuk menunggu jawaban doa itu dengan setia. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jadi kenapa kita harus menunggu? Tuhan ajar kita sabar. Sabar. Emang susah jadi orang sabar. Ketika kita bilang Tuhan hari ini beri saya kesabaran supaya saya bisa melewati hari ini dengan sabar. Justru bini bikin kesel, laki bikin kesel, anak bikin kesel. Akhirnya kita meledak-ledak marah. Terus minta ampun Tuhan, padahal saya udah berdoa sama Tuhan supaya sabar. Tapi malah mereka bikin kesel Tuhan. Padahal kalau kita renungkan ternyata itu ujian. Jadi kita kan mau minta sabar, makanya kasih soalan sama Tuhan. Kayak kita ujian dikasih soalan nih, laki lu bikin kesel, bini lu bikin kesel, anak lu bikin kesel. Lu masih bisa sabar gak? Ternyata gak lulus, karena kita gak sabar. Cuma bisanya minta ampun, Tuhan minta ampun, tadi gak sabar. Padahal ujian itu Tuhan ajar kita supaya kita bersabar. Seperti gini, Yohanes 11 ayat 1-6 kisah Lazarus, Maria dan Marta ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Eva. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini orang-orang udah laporin, sahabatmu itu sakit Yesus. Lazarus itu sakit gawat. Malah Tuhan Yesus bilang ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Maka ketika ia sampai di rumah Lazarus, wah, Marta protes, kamu sih datangnya lama, saudaraku sudah mati. Kata Tuhan dia tidak mati tapi dia tertidur. Nah sekarang kita mau belajar sedikit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika di Israel, tour leader bilang begini. Tuhan Yesus itu jarang tinggal di Yerusalem. Dia di Yerusalem datang kalau ada 3 hari raya besar. Tapi dia lebih banyak tinggal di rumah Maria, Lazarus dan Marta di Betania ya. Jadi betul-betul Lazarus ini sahabatnya Yesus. Sekarang kita pikir sahabat macam apa itu ya? Kok sahabatnya sakit? Waduh kalau Tante Nila langsung berangkat dah. Ya saya segera berangkat gitu ya. Saya nih gitu ya. Tapi ternyata enggak. Yesus dia tahu waktu yang tepat. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi ketika dia datang. Itu Lazarus sudah mati. Ternyata agendanya Tuhan itu enggak pernah salah. Memang dia tidak ingin menyembuhkan Lazarus yang sakit. Tuhan tidak ingin menyembuhkan Lazarus yang sakit. Tapi dia mau menyatakan kemuliaannya dengan membangkitkan Lazarus yang mati. Jadi ada agenda yang besar, yang luar biasa. Amin. Jadi kalau engkau mengalami kesulitan ternyata Tuhan tidak jawab. Ternyata Tuhan mau nyatakan kemuliaannya lebih besar lagi di waktu yang lain. Wah ketika saya belajar ini saya dapat berkat luar biasa. Dia sengaja tinggal 2 hari. Bikin orang gregetan, bikin Maria nangis. Sampai Tuhan bilang maka masgullah hatinya Tuhan ketika melihat Maria menangis sedih luar biasa. Tapi Marta ngomel-ngomel. Tuhan kelamaan datang, saudaraku sudah mati. Ternyata agendanya Tuhan dia bukan mau menyembuhkan Lazarus. Tapi dia mau menyatakan kemuliaannya dengan membangkitkan Lazarus. Maka ada mujizat yang terjadi. Sehingga makin mulialah nama Tuhan. Dan luar biasa. Jadi saudara Tuhan ajar kita sabar. Kalau doamu belum dijawab jangan khawatir. Tetap setia, tetap bersyukur. Tetap miliki strong karakter. Supaya engkau dapat bertahan. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan.
Karena saya lihat muka Anda udah mulai jenuh. Ya, nggak apa-apa ya, Tante Nina suka bercanda ya. Yuk kita sama-sama berdiri.